Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ikhwan akhwat, Bapak Ibu, sahabat Syiar Indonesia yang semoga Allah muliakan. Kembali kita lanjutkan dalam silsilah pembelajaran atau kajian fikih muamalah yang diselenggarakan oleh Syiar Indonesia ya, untuk kita seluruhnya ya, untuk masyarakat agar bisa memahami seluruh transaksi, seluruh aktivitas yang berkaitan dengan muamalah yang selalu kita jalani. Alhamdulillah di pertemuan sebelumnya ya, kita membahas bab tentang khiyar. Di mana khiyar itu ada beberapa jenis ya, dan alhamdulillah di pertemuan kemarin, di pertemuan sebelumnya kita baru membahas dua jenis khiyar, yaitu khiyar majelis dan khiyar syarat. Insyaallah kita akan membahas di pertemuan kali ini sisa dari jenis-jenis khiyar tersebut ya. Baik, langsung saja ikhwan akhwat ya, sahabat Syiar yang semoga Allah muliakan. Adapun yang ketiga, khiyar yang jenis ketiga adalah khiyarul aib. Khiyar aib. Aib itu adalah cacat. Jadi khiyar boleh memilih ya, si pembeli penjual, khususnya misal ini si pembeli, bisa memilih meneruskan atau membatalkan akad apabila terjadi atau terdapat aib, terdapat cacat pada barang yang diperjualbelikan ya. Jadi sekali lagi, khiyar aib adalah khiyar cacat ya, di mana si pembeli boleh melanjutkan atau membatalkan akad transaksinya ketika terjadi atau terdapat cacat pada barang tersebut ya. Contoh misalnya kita beli handphone second, handphone second. Ternyata ketika di rumah tidak ada sinyalnya tidak, sinyal wifi-nya tidak nyala. Padahal sebelumnya memang tidak dicek begitu ya, tidak dicek, dan si penjual tidak menjelaskan bahwa ini ternyata ada kerusakan di dalam sinyal wifi-nya begitu. Maka di sini ada cacat, di sini ada aib. Maka si pembeli boleh melanjutkan, meneruskan transaksinya atau membatalkannya. Misalnya begini, saya karena ini ada kerusakan, saya akan kembalikan dan saya minta uangnya. Maka yang demikian itu berhak si pembeli seperti, dan kita jikalau menjual seperti itu maka kembalikan uangnya. Inilah penjual yang memahami syariat Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika ada pembatalan karena ada aib, maka kembalikan uang tersebut. Demikian. Atau misalnya si pembeli boleh melanjutkan transaksinya, tapi dia meminta misalnya kerugian, misalnya untuk memperbaiki sinyal wifi itu kemungkinan 200.000 misalnya biayanya. Maka diminta kembalian 200.000 dari si penjual untuk memperbaiki wifi tersebut. Maka ini dibolehkan, dan si penjual berhak untuk memberikan kompensasi karena kerusakan yang ditimbulkan dari barang yang dijualnya itu. Ini khiyar, namanya khiyar khiyar aib. Nah, ini dalilnya adalah bahwasanya Nabi SAW, jadi intinya bahwasanya seorang penjual tidak boleh menutupi barang yang cacat. Ini tidak boleh, haram. Penjual tidak boleh menutupi barang yang cacat. Jikalau dia misalnya tahu barang ini adalah barang yang cacat, kemudian dia tidak sampaikan kepada pembeli, maka dia berdosa. Dia menipu kepada pembeli. Ini pernah Nabi SAW marra ala subrati ta'am, bahwasanya Nabi SAW melewati orang yang sedang menjual makanan, ada tumpuk makanan, sekarung makanan. Fa adkhala yadahu fiha, kemudian Nabi SAW memasukkan tangannya ke dalam karung makanan tadi. Kemudian fanalat asabi'uhu balalan, kemudian si tangan Nabi SAW basah. Jadi di atasnya kering ya, ada barangnya kering, makanannya kering, tapi di bawah ternyata basah. Ya. Kemudian kata Nabi SAW, "Ma hadza ya sahibat ta'am?" Apa ini wahai pedagang makanan? Maka kata si pedagang makanan ini, "Asobathu sama'u ya Rasulullah." Ini terkena hujan ya Rasulullah.
Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Afala ja'altahu fawqa ta'am kayyarahun nas." Kenapa engkau tidak jadikan yang basah ini di atas agar manusia itu tahu? Nah, demikian bahwa kata Nabi SAW, "Man ghasya falaysa minni." Barang siapa yang menipu bukanlah termasuk golongan kami. Jadi seorang penjual tidak boleh menutupi cacat barang. Jikalau dia menutupi cacat barang, maka yang demikian adalah menipu. Waliyadu billah ya. Taib akhafillah yang semoga Allah muliakan. Maka sekali lagi ini yang ketiga adalah khiyar aib ya, khiyar aib. Nah, kemudian yang mungkin perlu kita pahami selanjutnya ya, apabila penjual dia memberikan persyaratan kepada pembeli bahwasanya dia tidak akan memberikan jaminan kerusakan ya pada barang. Misalnya gini, kita membeli atau menjual handphone. Di tangan kita handphone ini tidak ada masalah, seluruhnya tidak ada masalah. Pokoknya bagus ya, normal. Nah, kemudian katakan disampaikan kepada pembeli, ini tidak ada sedikit pun ada kerusakan ketika ada di tangan saya. Tapi ketika misalnya saya jual kepada bapak, kepada ibu, kepada Anda ya, kemudian terjadi kerusakan, saya angkat tangan, saya tidak bisa menjamin kerusakan tersebut dan saya tidak mau menanggung akibat cacat yang ada pada barang tersebut. Sebelum transaksi itu disyaratkan begitu. Kemudian si pembeli, oke, saya terima. Nah, ternyata cacat, maka tidak berhak untuk dikembalikan barang tersebut dan tidak ada pengembalian sebagian barang sebagai kompensasi kerusakan. Kenapa? Karena sudah disyaratkan terlebih dahulu sebelum akad ya, dan si penjual memang jujur, dia tidak menutupi kerusakan itu ternyata memang qadarullah ya, memang ada saatnya barang itu rusak dan rusak itu kebetulan atau qadarullah ya ada di tangan si pembeli. Demikian ya. Jadi ini bahwasanya seorang pedagang ya boleh melakukan seperti itu ya. Wallahu alam. Ya, kemudian yang keempat ya, khiyar yang keempat. Tadi khiyar yang ketiga adalah khiyarul aib, yang keempat adalah khiyarut tadlis. Khiyar tadlis ya adalah khiyar dalam rangka menyamarkan, menipu sebetulnya. Contohnya misal begini. Dia menjual tas. Tas ini mereknya merek abal-abal. Tapi dia tempelkan mereknya merek terkenal. Nah, ketika dia jual harganya harga merek terkenal itu. Misalnya kalau tas yang tadi belum ditempel itu harganya 100.000. Tapi kalau yang aslinya yang merek terkenal ya, ini harganya sampai 1 juta misalnya. Nah, kemudian si penjual menempelkan merek yang asli tadi di barangnya yang palsu, kemudian dia jual seperti itu, maka yang demikian ada tadlis, ada tipuan dari si penjual. Nah, ketika si pembeli datang ke rumahnya, kemudian misalnya mengecek, ternyata ini adalah palsu, barangnya palsu, mereknya hanya tempelan, maka boleh si pembeli mengajukan pembatalan akad jual belinya. Kenapa? Karena di situ ada tadlis, ada tipuan ya dari si penjual. Atau contohnya misalnya kita membeli mobil. Nah, mobilnya ternyata dia rusak. Knalpotnya misalnya berasap begitu ya, mesinnya berasap, keluar asap. Tapi dengan trik tertentu dia masukkan benda tertentu ke dalam mesinnya, campurkan dengan oli, akhirnya tidak berasap, tidak keluar asap ketika dihidupkan. Nah, akhirnya terjadilah jual beli dan dia tutupi sengaja itu. Kemudian terjadi jual beli, kemudian dia bawa pulang ke rumahnya, sekian hari, 2-3 hari, ternyata berasap knalpotnya. Kemudian dibawa ke bengkel, ternyata kata orang bengkel, oh ini Bu, Pak, ada pemalsuan, ada trik dari penjual, begini. Ternyata olinya dicampur dengan barang tertentu, bahan tertentu, sehingga tidak keluar asapnya. Maka ini si pembeli boleh datang lagi kepada penjual membatalkan jual belinya. Dan si penjual yang seperti ini haram bagiannya di neraka, waliyadzubillah. Tidak boleh menipu si pembeli dan dia berhak untuk mengembalikan uang dari yang dia peroleh tersebut. Kenapa? Karena dia mendapatkan atau dia melakukan kecurangan. Ya, waliyadzubillah. Ini namanya khiyar tadlis. Ya, yang terakhir adalah khiyarul ghaban. Khiyar ghaban adalah
Jadi khiyar ya yang dilakukan oleh pembeli ya ketika apa? Ketika terjadi pembodohan misalnya ya, karena ketidaktahuan si pembeli. Misal begini, si pembeli ya tidak tahu barang ini bagus atau tidak. Demikian. Nah, oleh si penjual dibodoh-bodohi bahwasanya barang ini bagus. Ini harganya 1 juta. Harganya sampai 5 juta, tapi saya kasih kepada kamu, kepada Anda 1 juta saja. Dan dia merangka bahwa ini barang yang bagus. Ketika dibeli ya, tapi ternyata barang ini adalah di pasaran harganya 100.000. Nah, maka ini namanya khiyar goben. Si pembeli boleh membatalkan kepada si penjual. Kenapa? Karena dia meng-up harga dengan sesuatu yang tidak semestinya. Maka yang ini namanya khiyar goben. Ya, apa khiyar goben? Ya, atau juga misalnya ya dia menjual di lelang, di tempat pelelangan. Ada yang nawar harganya harga tinggi. Jadi ternyata yang nawar harga tinggi ini kawannya. Agar apa? Agar yang lainnya, pembeli yang lainnya berani menawar lebih tinggi. Nah, jadi dipancing oleh kawannya tadi untuk harganya lebih tinggi. Ini namanya ghoban. Maka ketika terjadi transaksi ya, ternyata ini harganya lebih mahal, maka yang demikian terjadi ghoban ya, terjadi kamuflase, pembodohan, pembohongan. Maka yang demikian boleh si pembeli membatalkan atau mengembalikan barang tersebut karena di situ ada ghoban. Nama ini namanya khiyar ghoban. Namanya adalah khiyar goban ya. Ikhafillah yang semoga Allah muliakan, itu jenis-jenis khiyar ya yang semoga Allah mudahkan kita dan Allah jauhkan kita dari segala perkara yang bisa menjadikan jual beli kita tidak berkah ya. Maka kita hati-hati ya, dan Islam mengatur menjaga hak-hak pembeli ataupun penjual agar tidak dirugikan ya. Salah satunya di antaranya ada khiyar, ada pilihan baik melanjutkan atau membatalkan transaksi. Di mana khiyar itu ada 5 ya. Khiyar majlis, khiyar khiyar aib, khiyar tadlis, kemudian khiyar goben ya, dan khiyar syarat ya. Ada khiyar syarat. Jadi khiyar majlis, khiyar syarat, khiyar aib, khiyar tadlis, dan khiyar goben. Walaupun ada lagi yang lainnya, tapi saya tidak akan bahas karena intinya hampir sama ya, seperti yang tadi disebutkan. Allahu alam. Demikian ya yang bisa dibahas ya. Insyaallah hari ini kita membahas bab tentang khiyar. Insyaallah kita bahas dalam bab yang selanjutnya di pertemuan yang selanjutnya. Demikian, wallahu a'lam. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.